wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sensor suhu dan kelembapan. Saya Rido Herza Ardiansyah 201407040 sebagai ketua kelompok dan anggota kelompok lainnya. Saya Tegar Ramadhani Mukti dengan NPM 20140711006. Saya Radila Berliana dengan nomor NPM 2014-07-1052. Saya Dava Khairunisa Aldama dengan NPM 2014-07-1046. Saya Ilham Mardian Purnomo dengan NPM 2014-07-1024. Selamat menyaksikan. Sensor DHT11 adalah model sensor yang berfungsi untuk mensensing objek, suhu dan kelembaban yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Suhu dan kelembaban merupakan dua hal yang tidak bisa dihapuskan apabila berbicara tentang pertumbuhan tanaman. Untuk mendapatkan hasil panen terbaik, beberapa perkebunan memanfaatkan sensor-sensor yang diletakkan di lokasi tertentu demi mendapatkan data suhu dan kelembaban yang dibutuhkan. Sistem ini kemungkinan penggunaannya untuk memantau atau memonitor keadaan ruangan melalui sebuah web browser, sehingga penggunaan dapat mengetahui kondisi suhu dan kelembaban. Sensor dan suhu kelembaban yaitu sebagai wujud pemenuhan tugas mata kuliah instrumentasi dan sebagai media pembelajaran dalam mempelajari sensor ini. Sensor DHT11 adalah sebuah sensor yang mampu mengukur suhu dan kelembaban. Sensor ini banyak digunakan di dalam proyek-proyek sederhana yang berkaitan dengan pengukuran suhu dan kelembaban, seperti monitoring suhu ruangan berbasis IoT. Dan manfaat dari kegiatan ini ialah agar kami lebih memahami cara kerja sensor dan dapat menerapkan ke bidang pertanian ke depannya yang bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama, Arduino. Untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, dan membuat alat-alat canggih berbasis microcontroller. Kemudian ada MMC. MMC berguna untuk pembacaan data dan menyimpan data. Selanjutnya ada RTC, yaitu berfungsi sebagai jam elektronik berupa chip yang dapat menghitung waktu mulai dari detik hingga tahun dengan akurat dan menjaga waktu tersebut secara real time. Selanjutnya ada LCD sebagai media tampilan dari hasil sensor DHT11. Kemudian ada kabel USB berfungsi sebagai penghubung rangkaian ke komputer. Selanjutnya ada DHT11, yaitu modul sensor yang berfungsi untuk memperoleh objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Baik, di sini saya Tegar Ramadhani Mukti akan menjelaskan skematik dari sensor suhu dan kelembapan DHT11. Yang pertama adalah ground, yang kami hubungkan pada ground Arduino. Yang kedua ada pin output pada DHT11, yang kami hubungkan ke pin 2 di Arduino. Dan yang ketiga pin VCC, di mana pada DHT11 ini menggunakan tegangan sebesar 5 volt. Selanjutnya, LCD yang mempunyai 4 pin yaitu SCL, SDA, VCC, dan ground. Pada pin VCC ini terhubung ke pin positif dan untuk pin ground ke ground. Untuk SCL dihubungkan dengan pin A5 dan SDA dihubungkan ke pin A4. Selanjutnya adalah RTC. Kami menggunakan RTC tipe DS3231 di mana memiliki 4 pin, yaitu pin VCC dihubungkan ke pin VCC, pin ground dihubungkan ke pin ground, pin SCL terhubung ke pin SCL atau A5, dan pin SDA dihubungkan ke pin SDA atau A4. Selanjutnya ada MMC. Di sini MMC memiliki 6 pin ground ke ground, pin VCC dihubungkan ke VCC, pin CS dihubungkan ke pin digital 4, pin SCK dihubungkan ke pin digital 13, pin MOSI dihubungkan ke pin digital 11, dan terakhir pin MISO dihubungkan ke pin digital 12. Yaitu sensor suhu dan kelembapan. Di sini kami menggunakan kardus berukuran sedang
yang digunakan untuk sebuah yang akan diukur kenaikan suhunya. Dan di sini juga ada hair dryer yang digunakan sebagai alat untuk menaikkan suhu ruang di kardus. Untuk mendapatkan data kalibrasinya yaitu dengan mencatat kenaikan suhu tersebut. Hal ini dilakukan sebanyak 15 kali. Setelah itu, catat semua suhu-suhu tadi yang kita dapatkan itu ke dalam tabel yang ada di Excel yang nantinya akan dibuat sebuah grafik kalibrasi. Mungkin itu tadi penjelasan cara kalibrasi dari sensor kami, yaitu sensor suhu dan kelembapan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara validasinya. Sebenarnya cara melakukan validasi ini sama dengan kalibrasi sebelumnya, yaitu menggunakan kardus yang akan diukur suhu ruangnya dan hair dryer sebagai alat untuk menaikkan suhu ruang tersebut. Namun perbedaannya yaitu ketika validasi, sintak yang kita pakai itu sudah diinput rumus yang kita dapatkan dari data hasil kalibrasi sebelumnya. Nah, untuk cara validasinya sendiri itu yaitu mengukur kenaikan suhu pada kardus tersebut selama 15 kenaikan. Lalu catat semua suhu-suhu tadi ke dalam tabel yang ada di Excel untuk dibuat grafik validasi. Baik, mungkin itu tadi penjelasan mengenai cara validasi dari sensor suhu dan kelembapan yang dapat saya sampaikan. Berikut ialah cara uji kinerja pada rujukan pertama, yaitu dengan tempat kotak berventilasi yang di dalamnya ada sensor suhu dan kelembaban, termohygrometer, serta lampu pijar yang menyala. Hal tersebut dilakukan selama 5 jam dan hasil datanya diambil dari program Ino di layar laptop setiap 15 menit sekali, sehingga memperoleh jumlah 20 data. Berikut merupakan cara uji kinerja pada rujukan kedua, yaitu dengan tempat kotak tertutup atau tanpa adanya ventilasi. Di dalam kotak tersebut berada termohygrometer, sensor, serta lampu pijar yang menyala selama 5 jam. Lalu hasil datanya diambil dari program Ino di layar laptop setiap 15 menit sekali, sehingga memperoleh jumlah 20 data. Selanjutnya, cara uji kinerja pada rujukan ketiga, yaitu menempatkan termohygrometer dan sensor di suhu 29 derajat Celcius di kotak kardus tertutup tanpa adanya lampu yang menyala ataupun ventilasi. Ini dilakukan selama 10 jam dan data diambil setiap 15 menit yang ada pada program Ino di layar laptop.
sehingga memperoleh 40 data yang dihasilkan. yang diperoleh setelah percobaan dilakukan. Ada 2 kalibrasi yang telah dilakukan, yaitu pertama kalibrasi suhu, dan yang kedua kalibrasi kelembaban. Untuk kalibrasi suhu, data yang ada di tabel ini diambil dengan 15 sampel dan 4 kali percobaan. Percobaan yang dilakukan ialah dengan menempatkan sensor dan termohygrometer bersamaan di dalam kardus dengan panas yang konstan menggunakan hair dryer. Ketika semua nilai-nilai tersebut telah didapatkan, maka setiap sampel dalam percobaan dirata-rata. Kemudian hasil rata-rata tersebut dibuat dengan grafik linier, yang mana sumbu X-nya merupakan rata-rata yang dihasilkan oleh termohygrometer. Sedangkan untuk sumbu Y-nya merupakan rata-rata yang dihasilkan oleh sensor DHT11. Dari grafik sini bisa dilihat kalau nilainya semakin meningkat dengan bersamaan, yaitu sensor dan termohygronya mengeluarkan nilai yang terus naik dan atau tinggi, dan juga memperoleh R kuadrat 0,9588 yang mendekati nilai 1. Kemudian untuk kalibrasi kelembaban. Data yang ada di tabel ini diperoleh dengan adanya 8 sampel dan 4 kali percobaan. Percobaan yang dilakukan ialah dengan menempatkan sensor dan termohygrometer bersamaan di dalam freezer atau kulkas. Ketika semua nilai-nilai tersebut telah diperoleh, maka setiap sampel dalam percobaan dirata-rata seperti kalibrasi suhu tadi. Kemudian hasil dari rata-rata yang dihasilkan oleh percobaan tadi dibuat dengan grafik linier juga. Lalu sumbu X-nya merupakan hasil yang diperoleh rata-rata termohygrometer. Sedangkan sumbu Y-nya merupakan rata-rata yang dihasilkan oleh sensor DHT11. Setelah itu, dilihat dari grafik ini menghasilkan peningkatan kelembaban dari data yang diambil dari semua percobaan, dan menghasilkan nilai R kuadrat 0,9505 yang hampir mendekati nilai 1.
Baik, di sini saya Radila Berliana dengan nomor NPM 2014-07-1052 akan menjelaskan hasil validasi untuk sensor suhu dan kelembaban. Pada validasi suhu, kami menggunakan 15 sampel dengan 4 kali percobaan. Pada sampel pertama, untuk sensor DHT11, kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 33. Dan untuk termohigrometer, kami mendapatkan nilai rata-rata 32,3. Pada sampel ke-8, untuk sensor DHT11, kami mendapatkan nilai rata-rata 44,7, dan untuk termohigro kami mendapatkan nilai rata-rata 39,7. Lalu pada sampel ke-15, pada sampel terakhir, untuk sensor DHT11, kami mendapatkan nilai rata-rata 51,7, dan untuk termohigrometer kami mendapatkan nilai rata-rata 46,7. Pada validasi kelembaban, kami menggunakan 8 sampel dengan 4 kali percobaan. Pada sampel pertama, untuk sensor DHT11, kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 61,5, dan untuk termohigrometer kami mendapatkan nilai rata-rata 64,25. Lalu untuk sampel ke-8, pada sensor DHT11, kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 43,5, dan untuk termohigrometer kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 41,5. Baik, di sini adalah grafik untuk validasi suhu. Di sini kami menggunakan nilai Y linear dengan nilai Y sama dengan 1,2398 X dikurangi 5,0233 dengan nilai rata-rata R kuadrat sama dengan 0,9689. Selanjutnya adalah grafik untuk validasi kelembaban. Di sini juga kami menggunakan nilai Y linear dengan nilai Y sama dengan 0,6926 X ditambah 12,8714 dengan nilai rata-rata R kuadrat sama dengan 0,8598. Selanjutnya, pada data kelembaban rujukan pertama, data diambil di ruang berventilasi dalam tempat kotak dengan lampu pijar menyala selama 5 jam. Pada rujukan 2, data diambil di ruang tertutup dalam tempat kotak dengan lampu pijar menyala selama 5 jam. Pada rujukan ketiga, data diambil di suhu ruang dalam tempat kotak yang tertutup dengan lampu pijar mati selama 10 jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil uji kinerja. Pada data suhu rujukan 1, data diambil di ruang berventilasi dalam tempat kotak dengan lampu pijar menyala selama 5 jam. Pada rujukan kedua, data diambil di ruang tertutup dalam tempat kotak dengan lampu pijar menyala selama 5 jam. Dan pada rujukan ketiga, data diambil di suhu ruang dalam tempat kotak yang tertutup dengan lampu pijar mati selama 10 jam. Lama. Record. Dan ini adalah grafik untuk rujukan suhu pertama, rujukan suhu kedua, dan rujukan suhu ketiga. Pada grafik ini, sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah suhu. Dan ini adalah grafik untuk rujukan kelembaban pertama, rujukan kelembaban kedua, dan rujukan kelembaban ketiga. Sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah kelembaban.
Dan ini adalah grafik gabungan rujukan suhu, yaitu rujukan pertama, rujukan kedua, dan rujukan ketiga. Dan ini adalah gabungan rujukan untuk kelembaban untuk rujukan pertama, rujukan kedua, dan rujukan ketiga. Baik, jadi kesimpulannya adalah setelah melakukan pembuatan rangkaian sensor suhu dan kelembaban, rangkaian sensor yang telah kami rangkai kini telah berjalan normal sesuai prosedur, yakni rangkaian sensor kami dapat mendeteksi suhu di lingkungan dan terbaca di LCD. Selain itu, kami juga melalui banyak prosedur. Yang pertama yaitu kalibrasi. Pada kalibrasi sendiri merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Tujuannya untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Selanjutnya yaitu proses validasi, yang tujuannya untuk melakukan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap alat, proses, sistem, dan mekanisme yang digunakan dalam sebuah kegiatan sudah sesuai hasil yang diinginkan. Lalu proses yang terakhir yakni uji kinerja. Uji kinerja di sini untuk menilai keakuratan dan kestabilan pada suatu alat setelah melewati tahap kalibrasi dan validasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.